Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini 19 Agustus 2022 di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Hikmah, Taman Aris, Meruya, Jakarta Barat, perkenankan khatib memilih tema muhasabah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Alasan pemilihan tema ini pertama bahwa selama ini kita berada di dalam gonjang-ganjing kehidupan, bahwa usia negara kita, HUT, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 yang dilaksanakan 2 hari yang lalu, ternyata menyimpan banyak masalah di samping adanya perkembangan-perkembangan. Satu hal yang sering disampaikan di berbagai media oleh para tokoh, oleh para pengamat, bahwa negara kita ini konon merdeka, tetapi hakikatnya belum merdeka secara benar-benar, terutama dalam Ipolexos Bud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Alasan yang kedua yaitu bahwa kita manusia, siapapun kita, apapun profesi kita, tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kehilafan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilaf. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah. Sebagai contoh konkret bahwa sekarang ini negara kita sudah lebih dari sebulan, sejak tanggal 8 Juli terjadi satu musibah yang namanya musibah nasional, kaitannya dengan perilaku manusia, yaitu pembunuhan. Oleh karena itu, secara internal pun kita umat Islam maupun non-muslim, berbagai lapisan status sosialnya, kita perlu untuk muhasabah untuk keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Itu sebabnya sekali lagi khatib sampaikan bahwa tema ini adalah pentingnya muhasabah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin, asal kata dari muhasabah yaitu hasiba yahsabu, hisab, yakni menghitung. Arti secara etimologi yaitu melakukan satu perhitungan, melakukan satu renungan, kontemplasi. Dan arti secara terminologi yaitu sebuah upaya evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan dalam semua aspeknya. Adapun alasan perlunya muhasabah, bahwa Allah memerintahkan kita, hambanya, untuk selalu introspeksi diri, muhasabah dengan tingkat iman dan takwa. Hasibu qabla an tuhasabu. Berhisablah sebelum kalian dihisab. Merenunglah sebelum kalian direnungkan, didoakan ketika kalian sudah terbujur di liang kubur. Hadirin,
Alasan yang lain bahwa kita perlu muhasabah, bahwa iman kita itu tidak konstan, tidak selalu naik. Ada kalanya naik dan turun. Al-iman yazid wa yankus. Ketika iman kita naik, tentu kita senang, kita bersyukur. Pertanda dari hari ke hari pahala kita terus bertambah. Namun ketika iman kita turun, melenceng dari rambu-rambu agama, mengikuti godaan setan, seperti misalnya melakukan satu kezoliman, pengkhianatan, menerima sogok dan menyogok, kemudian membunuh, nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu kita perlu untuk muhasabah, untuk keselamatan. Ingat bahwa peningkatan iman ini juga dibarengi dengan peningkatan takwa, dan iman dan takwa menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Hadirin, tujuan muhasabah, bahwa dengan muhasabah seorang hamba akan menggunakan waktu dan jatah umur untuk meraih keridhaan Allah. Bahwa muhasabah adalah salah satu sarana yang dapat diantarkan atau dapat mengantarkan manusia mencapai tingkat kesempurnaan sebagai hamba Allah. Bahwa kita manusia perlu untuk terus merenung, perlu untuk terus muhasabah, introspeksi diri, mawas diri kalau kita ingin selamat. Tanpa muhasabah mungkin kita akan kebablasan. Apatah lagi kalau kita tidak mampu terhadap adanya ujian jabatan, ujian harta kekayaan, ujian pasangan hidup yang cantik, atau seorang perempuan pasangan hidup yang ganteng, dan sebagainya. Sebagaimana yang sekarang ramai dibicarakan, ramai di media sosial, satu berita media audiovisual ditonton oleh lebih dari 10 juta, dan banyak berbagai macam berita. Televisi mengulasnya berulang-ulang, berbagai media televisi. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, beberapa faktor perlunya muhasabah, bahwa memang muhasabah itu perlu dalam keseharian kita. Muhasabah itu perlu untuk terus kita lakukan demi untuk keselamatan kita. Muhasabah itu perlu untuk kita sosialisasikan. Karena itu bahwa ada beberapa faktor tentang muhasabah ini. Yang pertama, bahwa muhasabah itu untuk keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Hadis Nabi mengatakan, ikhris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Yang pertama, bahwa sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, sebagai khalifah yang memiliki kewajiban yang bukan hanya muamalah ma'allah, tetapi muamalah ma'an nas, yakni kita punya tanggung jawab. Ada istri, ada anak, ada keluarga, maka kita diharuskan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan kerja keras, dengan ikhlas. Dan kerja keras itu syukur-syukur bisa menghasilkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Rezeki yang sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menempatkan tangan kita berada di atas. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima atau yang meminta-minta. Di dalam Al-Quran juga ada dalil yang mengatakan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah
wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah berikan kepada kalian dari negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Ini satu konsep, satu ajaran Islam tentang keseimbangan hidup, dan itu bisa terlaksana dengan adanya muhasabah. Alasan yang kedua perlunya muhasabah, bahwa muhasabah sebagai benteng keikhlasan dari rongrongan setan dan iblis. Ingat sejarah Nabi Adam, leluhur kita, Nabi yang pertama, bahwa Nabi Adam awalnya hidup senang dalam surga. Kemudian Allah takdirkan punya pasangan hidup Siti Hawa. Kemudian kita pelajari di surat Al-Baqarah antara ayat 31 sampai 39 yang diawali dengan ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di muka bumi ini, berproses seterusnya sampai ujungnya adalah adanya perintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujudlah wahai kalian semua makhluk-makhlukku, wahai para malaikat, semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, yang enggan, ia sombong, yang merasa dirinya tercipta dari api, zat yang lebih mulia, sementara Adam dari tanah. Iblis tidak mau bersujud, dan kemudian iblis dihukum oleh Allah. Lalu setelah itu iblis berusaha untuk menggoda Adam dan Siti Hawa agar dijerumuskan nantinya sama-sama dengan dia ke dalam neraka dan agar diturunkan ke dunia. Maka kemudian Adam dan Hawa tergoda oleh bujukan setan dengan satu peraturan atau undang-undang yang pertama, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini, maksudnya pohon khuldi. Tetapi kemudian iblis mencoba menggoda. Adam pun terpedaya dan kemudian memakan buah khuldi. Lalu keduanya dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi. Ini artinya sejarah bahwa Nabi Adam sebagai manusia ternyata awalnya bertahan dengan keimanannya, dengan tauhidnya, dengan ketakutannya melanggar larangan Allah, tapi kemudian tergoda juga. Dan itu kemudian sampai sekarang kita anak cucu Adam terus digoda oleh iblis untuk sama-sama dijerumuskan ke dalam api neraka. Maka muhasabah adalah bentengnya, muhasabah adalah remnya agar kita tidak tergoda dijerumuskan oleh iblis. Alasan yang ketiga pentingnya muhasabah adalah bahwa muhasabah merupakan perintah Allah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ingat, ada begitu banyak aspek kehidupan bermuara kepada takwa. Ketika kita diwajibkan berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Ketika kita diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, berbagai suku dan golongan, untuk saling kenal mengenal. Lalu terjadi proses saling kenal mengenal, kemudian terjadi pernikahan, berumah tangga. Ayat tadi belum titik. Ada ayat kelanjutan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi status sosialnya, tetapi yang paling takwa di antara kalian. Kemudian untuk agar kita selamat
agar kita terhindar dari problem-problem hidup, juga takwa solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Jalan keluar dari kesulitan hidupnya. The hidden meaning, makna tersembunyi. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi yang diberikan kemudahan, diberikan solusi dari problem hidupnya, diberikan rezeki dari arah yang terduga adalah yang bertakwa. Dan takwa adalah bekal untuk kehidupan setelah kematian. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka siapkanlah bekal, sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin. Tujuan kepentingan muhasabah yang keempat, bahwa muhasabah itu adalah sifat hamba Allah untuk penguatan iman, hijrah, dan jihad. Ingat, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20 mengatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Di dalam surat At-Taubah ayat 20 ini ditegaskan bahwa kalau kita ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang meraih kemenangan, menang di dunia, menang di alam kubur, menang di alam akhirat, yang bahagia dan selamat, maka tingkatkan iman menjadi pribadi yang berhijrah, hijrah secara totalitas, dan kemudian juga sekaligus disempurnakan dengan spirit jihad. Situasi kondisi negeri kita memerlukan semangat jihad dari umat Islam. Kemudian hadirin, alasan perlunya muhasabah yang kelima adalah bahwa buah manis dari muhasabah adalah taubat. Taubat bagi orang beriman itu wajib. Coba kita perhatikan surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Menurut ahli tafsir bahwa ayat ini menegaskan bagi orang beriman tobat itu wajib. Tadi dikatakan al-insan mahalul khata wa nisan. Manusia tempat salah dan hilang. Manusia punya keberanian berbuat dosa, maksiat, kezoliman, pengkhianatan, bahkan membunuh sekalipun. Kemudian bahwa tobat itu harus seiring dengan mensucikan diri, tazkiyatun nafsi. Ingat di dalam surat At-Taubah surat kedua ayat 222 mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertobat dan sekaligus orang-orang yang menyucikan dirinya. Satu paket. Tobat, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan perkataan. Kemudian tobat itu adalah cara untuk meraih keselamatan, kemenangan, dan kebahagiaan. Lihat surat An-Nur surat ke-24 ayat 31 mengatakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bahagia. Bukan hanya ayat, hadis juga menegaskan demikian penting dan perlunya tobat dalam kehidupan selagi Allah berikan kita sisa umur di dunia ini. Hadis Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat mereka yang berbuat dosa maksiat di siang hari. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat mereka yang berbuat dosa dan maksiat di malam hari, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbenam di barat. Lalu di dalam surat Al-Isra
surat ke-17 ayat 30 mengatakan, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basira. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Allah Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Jadi kita senang dan susah tergantung kepada kehendak Allah. Allah melapangkan rezekinya. Karena itu kita harus senantiasa bermuhasabah, meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan selalu muhasabah, tidak ada istilah terlambat untuk tobat nasuha. Dengan adanya karunia umur panjang kita, berapapun usia yang ada di masjid ini, umurnya berapapun, di atas 30, di bawah 30, di atas 40, di atas 50, di atas 70. Tapi satu hal yang harus diingat adalah bahwa Rasulullah memberikan satu peringatan kepada kita umatnya, bahwa umat Rasulullah umurnya tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun. Dalam sabdanya, mu'tarakul manaya ma baina sitin wa sab'in, pertarungan maut umatku itu dalam bilangan usia antara 60 sampai 70 tahun. Ditambahkan oleh Ibnu Majah, tapi sedikit sekali yang sampai 70 tahun. Lihat, Rasulullah usianya hanya 63 tahun. Lihat, Kiai Jazidun MZ hanya Allah berikan 59 tahun. Ustaz Uji hanya 40 tahun, Ustaz Arifin Ilham hanya 49 tahun, Syekh Ali Jabir hanya 44 tahun, dan demikian seterusnya, begitu beragam. Kalaupun ada yang sudah di atas 70 tahun mendapat bonus, tidak sedikit yang kemampuan pancar inderanya sudah berkurang. Itu adalah realitas dalam kehidupan yang membuat kita harus bermuhasabah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir khatib ingin mengaitkan bahwa bicara muhasabah tentu adalah bicara iman takwa, bicara hijrah, bicara tobat, dan sekaligus bicara tentang kematian. Di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 185 dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Surat yang sama, surat Ali Imran ayat 133 mengatakan, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah. Bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya walau sedetik pun. Maka perlu muhasabah diri sebelum Allah cabut nyawa kita. Oleh karena itu khatib tutup dengan satu ayat yang memerintahkan selagi kita hidup, selagi Allah berikan karunia rezeki, maka tunaikanlah rezeki sebelum kita mati. Lihat surat Al-Baqarah surat kedua ayat 254 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah Aku anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak lagi syafaat. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita sebelum kita mati. Karena rezeki yang kita infakkan itulah hakikat kekayaan kita yang sesungguhnya, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur dan di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali doa kita dengan sama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana faghfir lana faghfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur ahlina wa umur usratina wa umur a'malina wa umur ibadatina wa umur masjidina hadha summa umur qaryatina hadhi madamatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.